Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita bisa mengikuti kegiatan mata kuliah pengantar filsafat. Insya Allah pada kali ini kami dari kelompok 8, yaitu yang beranggotakan Sisa Siratul Hasanah serta saya sendiri yaitu Mustafa Isani, akan membawakan presentasi yang berjudul Pragmatisme dan Fenomenologi. Baiklah, untuk yang pertama memaparkan yaitu saya sendiri. Pragmatisme, sejarah kemunculan pragmatisme. Pragmatisme sebagai suatu gerakan dalam filsafat lahir pada akhir abad ke-19 di Amerika. Karena itu sering dikatakan bahwa pragmatisme merupakan sumbangan yang paling orisinal dari pemikiran Amerika terhadap perkembangan filsafat dunia. Pragmatisme dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani dua kecenderungan berbeda yang ada pada saat itu. Kedua kecenderungan yang mau dijembatani itu yakni pertentangan yang terjadi antara yang spekulatif dan yang praksis. Tradisi pemikiran yang spekulatif bersumber dari warisan filsafat rasionalistik Descartes dan berkembang melalui idealisme kritis dan Kant, idealisme absolut Hegel, serta sejumlah pemikir rasionalistik lainnya. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran filsafat abad ke-20 yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme merupakan teori kebenaran yang mendasarkan diri kepada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Menurut teori ini, suatu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan menggunakan kriteria fungsional. Suatu pernyataan benar jika pernyataan tersebut memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan praktis. Jadi, kebenaran menurut paham ini bukan kebenaran yang dilihat dari segi etik, baik atau buruk, tetapi kebenaran yang didasarkan pada kegunaannya. Untuk tokoh-tokoh pragmatisme, ada 3 tokoh, yaitu Charles Sandre Peirce pada tahun 1839 Masehi, kemudian William James pada tahun 1842 sampai 1910, serta yang ketiga itu John Dewey. Kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Kekuatan pragmatisme. Pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempercayai pada hal yang sifatnya real, indrawi, dan yang manfaatnya bisa dinikmati secara pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada sesuai dengan coraknya yang sekuler. Pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Kelemahan pragmatisme. Pada perkembangannya, pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap seperti ini menurus kepada sikap ateisme, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialistis. Untuk mencapai tujuan materialistismenya, manusia mengejarnya dengan berbagai cara, tanpa mempedulikan lagi bahwa dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosial lainnya. Perkenalkan, saya Sisa Siratul Hasanah, selaku pemateri kedua akan memaparkan tentang fenomenologi. Pertama, pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomenon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu painein, yang berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata phenomenon, berarti yang muncul dalam kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ditetapkan bahwa setiap gambaran pikir dalam pikiran sadar manusia menunjukkan pada suatu hal keadaan yang disebut intensional atau berdasarkan niat atau keinginan. Secara harfiah, fenomenologi atau
Fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme juga adalah suatu metode pemikiran. Fenomenologi merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh fenomenologi. Pertama, Edmund Husserl, yang kedua, Max Schaller, kemudian ada Martin Heidegger, dan Maurice Merleau-Ponty. Kelebihan dan kekurangan fenomenologi. Fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dengan demikian, fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Hal inilah yang menjadi kelebihan filsafat ini sehingga banyak dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat ini, terutama ilmuwan sosial, dalam berbagai kajian keilmuan mereka termasuk bidang kajian agama. Kekurangan fenomenologi. Pertama, tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni, objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absurd. Yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai, tetapi bermuatan nilai. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Memperbicarakan fenologi tidak bisa ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep dunia kehidupan. Konsep ini penting, artinya sebagai usaha untuk memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan. Tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya adalah memahami makna. Seorang ilmuwan sosial dalam hal ini tidak lebih tahu daripada para pelaku dalam dunia sosial itu. Oleh karena itu, dengan cara tertentu, ia harus masuk ke dalam dunia kehidupan yang unsur-unsurnya ingin ia jelaskan itu. Untuk dapat menjelaskan, ia harus memahaminya. Untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses yang menghasilkan kehidupan itu. Kontribusi dan tugas fenomenologi dalam hal ini adalah deskripsi atas sejarah dunia kehidupan tersebut untuk menemukan endapan makna yang merekonstruksi kenyataan sehari-hari. Maka meskipun pemahaman terhadap makna dilihat dari sudut intensionalitas atau kesadaran individu, namun akurasi kebenarannya sangat ditentukan oleh aspek intersubjektif, dalam arti sejauh mana endapan makna yang ditemukan itu benar-benar direkonstruksi dari dunia kehidupan sosial, di mana banyak subjek sama-sama terlibat dan menghayati. Demikianlah dunia kehidupan sosial merupakan sumbangan dari fenomenologi yang menempatkan fenomena sosial sebagai sistem simbol yang harus dipahami dalam kerangka konteks sosio-kultur yang membangunnya. Ini artinya unsur subjek dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses terciptanya suatu ilmu pengetahuan sekaligus mendapatkan dukungan metodologisnya. Kesimpulannya, yang pertama, pragmatisme sebagai suatu gerakan dalam filsafat lahir pada akhir abad ke-19 di Amerika. Yang kedua,
Pragmatisme merupakan teori kebenaran yang mendasarkan diri kepada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup. Yang terakhir, fenomenologi berarti ilmu tentang fenomenon-fenomenon apa saja yang nampak, sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita.